Ya, Pak, ya, ya. kabar Kabar baik, kabar sehat. sehat. Udah Sehat. makan, Pak? Sudah. Thank you, thank you. Ya, oke. Pak, saya mungkin kenalkan dulu sama teman-teman ya. Ini Oke, sekarang makin lama nih yang ikut, walaupun seminggu sekali, tapi yang ngikutinnya makin lama makin banyak, Pak. oke. Jadi karena saya sudah rerun lagi di YouTube, Ya. itu rata-rata sekarang yang sudah ngelihat itu bisa 3.000, empat Oh ribu ya, ya bagus lah, ataupun bagus 1.000. lah. Jadi Ya, ya, kesadaran kesehatan itu semakin tinggi. betul. Bagus. Ya, Pak, ya, ada artikel yang Bapak tulis minggu ini ya. soal penularan lewat AC. Aduh, Mm-mm. itu tekan Pak. Ya, Kita ya, ya. kita kemana jadi takut. Ya, Kudu ya. kumaha Pak, kudu kumaha Pak. Maaf pakai bahasa Sunda karena kita sama-sama orang Sunda. Ya, ya. Jadi sebetulnya dalam rangka memasuki normal baru, ya, kita kan pasti akan pergi keluar. Nah, itu studi di Wuhan, itu ternyata kedapatan bahwa ada 9 orang yang di restoran itu tertular dari AC setelah dilacak. Kenapa kok bisa terjadi? Ternyata memang yang menyangkut di fan AC itu virus yang beredar di udara restoran. Nah, atas dasar itu, jadi setiap ruangan tempat publik, apakah restoran, apakah bar, kafe yang ada aircon, itu punya potensi menularkan. Nah, itulah sebabnya dalam rangka kita mulai normal baru, artinya kan boleh bergerak keluar, artinya pergi ke restoran dan sebagainya. Ini kewaspadaan harus lebih tinggi. Artinya apa? Masker tetap dipakai, tapi bukan sembarang masker. Ini saya juga ada tulis minggu lalu, masker yang salah kaprah itu asal sembarang masker. Itu tidak direkomend itu oleh CDC maupun WHO. Jadi masker kain itu mungkin cuma di Asia saja yang pakai. Di negara lain tidak. Nah, anjuran kenapa pemerintah membiarkan orang pakai masker kain itu karena memang kan kekurangan kalau kita pakai masker medis ya, terutama masker N95 itu yang paling ideal. Tapi sekurang-kurangnya masker yang warna hijau muda itu itu tergolong yang rekomen. Jadi perhatikan kalau kita sampai masuk ke restoran, sampai masuk ke bar, ya itu AC itu jangan sampai alirannya itu langsung ke tempat kita kalau bisa. Karena di Wuhan itu memang pancaran yang nyentrong, udara AC itu langsung. Nah, jadi udara yang mengalir itu mengandung COVID ya ternyata. Seperti itu Pak Anton. Pak, saya sampai nanya ke tukang AC, Pak. Saya nanya karena kan ini menjadikan kita was-was tingkat tinggi ya Pak ya. Iya, iya. Kita masuk, nah jadi tukang AC itu bilang begini Pak. AC itu adalah sirkulasi udara, yang tadi Bapak bilang tuh, sirkulasi Iya, udara. Nah, iya. dengan nyemprot, karena kalau nyemprot itu apa yang dia sedot, ya jadi disedot, ini nyemprot gitu ya, sedot, Iya. nyemprot. Nah ini nih, nah dia bilang yang disedot masuk Iya. itu nempel, nempel di filter, Iya. Dia bilang itu aman. Kalau itu karena yang keluar lagi adalah aman. Tapi ini kan nyemprot keluar, yang keluar aman. Yang ada di sini yang nggak kesedot, ini kan misalnya ke sini disemprot lagi, naik ke sini disemprot lagi, nah belum masuk nih Pak. Itu yang ternyata. Nah terus saya ngobrol lagi sama insinyur flight engineering, ya insinyur pesawat. Saya bilang
Dulu saya diceritain pesawat masuk aman. Dia bilang betul, aman itu begini. Udara yang disedot dari kabin masuk ke dalam AC pesawat, itu yang dikeluarkan sudah tidak ada virusnya. Itu betul. Tetapi, nah dia bilang ini itu droplet-droplet kecil, terus virus-virus kecil ini yang kalau kesembur bisa terbang, nah terbang ini kesembur lagi. Nah itu. Jadi yang Bapak bilang bahaya, bahaya. Iya, iya, iya. Jadi, jadi saya mau work from home aja. Iya, Bahaya. iya, bahaya. Pak, saya mau menyinggung sedikit nih, Pak. Iya. Waktu itu tidak paham kenapa gitu ya. Kan kita kadang-kadang tidak paham di awal. Iya. Banyak yang praktek dokter di awal-awal pada nggak mau. Takut nular gitu kan, Pak. Iya, iya. Termasuk dokter gigi segala macam. Iya, Sekarang iya. mulai dokter gigi udah pakai APD dah gitu ya. Iya, iya. Tapi katanya juga tenaga medis yang pakai APD segala macam juga kan tertular. Itu kumaha gitu, Pak. Secara ini maksudnya kita yang was-was, Pak. Jadi secara awam kan kita belum ada penjelasan. Jadi ke sini takut, ke dokter takut, sakit gigi takut, segala macam takut gitu. Iya, iya, iya. Jadi tenaga medis saya duga ya. Karena di Wuhan pun waktu pertama kali itu ada dokter yang langsung kena. Itu karena APD-nya kurang sempurna, saya kira. Tapi di Indonesia itu APD sudah sempurna. Kalau memang itu pakai yang standar. Cuma ternyata belajar juga dari Wuhan, itu di lantai dan dinding kamar ganti, rupanya di situ tertular. Jadi ketika APD dibuka, ya, itu virus yang menempel di pakaian itu gugur. Nah, gugur kemana-mana, ke lantai, ya, mungkin ke dinding dan sebagainya. Nah, tangan mungkin setelah buka pakaian, kulit itu kan terbuka. Nah, secara tidak langsung, tangan itu mungkin pegang wajah dan sebagainya. Jadi kemungkinan besar tenaga medis yang sampai tertular, itu bukan langsung ketika masih pakai APD. APD sih sempurna kalau saya lihat sampai sesuai standar lah. Tapi di ruang ganti itu yang mungkin kurang waspada. Karena belajar dari Wuhan, virus itu banyaknya di ruang ganti, kamar ganti. Ketika dia lepaskan APD, dia ganti baju baru, ya mungkin bajunya ini nempel ya, dari bekas APD ini. Entah gimana caranya. Jadi harusnya mungkin pakaian ganti itu jangan ditaruh di kamar ganti, tapi kan susah secara praktisnya. Nah, kedua, kalau itu kita berobat ke dokter gigi dan sebagainya, itu hal yang lain. Itu yang disebut aerosol. Pada awalnya kita tahu bahwa penularan COVID ini droplet, ya, yang percikan cuma 2 meter paling jauh. Tapi seperti minggu lalu saya sampaikan bahwa temuan dari fotografi tingkat tinggi di Jepang itu ternyata bukan hanya sekadar droplet yang 2 meter, tapi ada semburan yang lebih kecil yang disebut micro droplet. Itu bisa 6 meter. Nah, semburan ini terbang. Jadi artinya apa? Artinya bahwa COVID bukan hanya ditularkan secara droplet, tapi juga airborne. Airborne artinya dia untuk sementara bisa terbang di udara. Nah, ini aerosol namanya. Dan ukuran mikrodroplet itu sangat halus. Tadi Pak Anton sebut disembur oleh AC, ya betul. Karena dia halus. Kalau droplet mungkin berat, ya lebih berat. 2 meter dia jatuh ke lantai. Nah, itu juga sebabnya rumah sakit lantainya itu penuh dengan COVID. Karena orang bicara, orang batuk, orang bersin, nggak nempel ke orang, nggak masuk ke hidung atau mulut orang, jatuhnya ke lantai. Jadi lebih banyak COVID itu di lantai. Satu hal kita lupa, alas kaki kita nginjak itu semua. Jadi sumber penularan dari alas kaki, dari pakaian. Nah, 2 hal,
selain di kamar ganti, di toilet, di kamar kecil. Jadi ketika pakai APD, yang sebetulnya tidak boleh buang air kecil, sebetulnya aturan tidak boleh ditahan itu. Dia pakai Pampers. Tapi mungkin bisa pakai APD, dia ke kamar kecil, dia buka, nah itu virusnya berguguran yang nempel di pakaian. Seperti itu Pak Anton. Ya kalau lihat teorinya begitu ngeri memang. Karena teorinya memang begitu. Ngeri. Ya. Pak, sekarang anggap besok kita masuk buka kantor nih Pak. Oke. Takut. Ya, kumaha. Itu aduh saya udah ngebayangin Pak. Ya kita melakukan apa yang secara ilmiah berpotensi menularkan. Itu saja. Secara ilmiah bahwa AC ya dibersihkan lah. Jadi paling tidak dibersihkan dulu AC. Kedua, semua permukaan di kantor itu didesinfektan. Meja, permukaan, kursi, semua yang permukaan karena di situ melekat menempel virus. Nah setiap hari begitu kantor tutup, itu semua disinfektan. Masker itu pakai yang standar, artinya paling tidak yang warna hijau muda atau biru muda yang disebut masker bedah ya, surgical face mask. Jadi kemudian ya yang protokol itu, artinya kita masuk ke normal baru, kita boleh keluar rumah tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, jadi tetap waspada. Pak, ini saya mikirnya maaf nih Pak, sampai mikirnya ngejelimet gitu ya, namanya orang awam. Oke, saya buka. Saya akan buka, staff saya 100, saya akan buka 30 orang dulu testing. Protokolnya adalah protapnya udah ada. Yaitu harus pakai masker. Oke. Staf saya bilang, Pak, pakai masker di kantor, pakai masker nggak? Saya bilang, itu kan jelas protapnya. Selama di kantor, pakai masker. Harus. Masker. Oke. Pak, kalau sesak napas gimana? Waduh. Saya bilang, jangan masuk. Sesak napas jangan masuk. Udah. Kita nggak usah ambil risiko. Daripada pingsan gitu ya, Pak ya. Udah. Sesak napas, asma, penyakit pernapasan, pokoknya jangan masuk. Oke, sudah. Pokoknya kita mau masuk 30%. Terus ada lagi mulai tanya, Pak, nanti kalau ada tamu, apa protapnya? Oke, tiap orang masuk, sekarang staff dulu. Staff masuk, di depan ada yang tugas. Tet, berapa? 36, masuk. 37,8, pulang, gitu kan ya Pak? Itu, pokoknya gitu, ya udah, oke. Tamu bagaimana? Sama. Tet, berapa? Masuk apa tidak? Udah. Hari pertama semua diem, oke, setuju. Oh, jadi seperti begitu. Kan ada tuh Menteri Kesehatan kan udah kasih protapnya tuh Pak, mesti begini segala macam. Udah kita ikutin, udah. Udah. Hari kedua mulai nanya, Pak, saya kan jalan dari rumah Pak, dari rumah transport umum ke kantor. Kalau ada salah satu dari 30 orang, katakan 30 orang, 5 yang pakai motor sendiri, 25 pakai public transport. Kita kan nggak tahu sebelah kita siapa, megang apa, segala macam. Nah, lalu kita di kantor itu kan yang namanya handphone kita bisa tukeran. Ada handphone kantor, ada telepon kantor yang mesti tukeran. Pulpen kantor, apa, komputer yang sharing ada gitu. Gimana kalau yang satu itu baru tertular pagi itu, terus ke kantor, terus begitu, ketularan semua katanya. Ribut lagi Pak. Lalu saya bilang, sekarang kira-kira nih gimana? Pak, boleh nggak yang punya keluarga, punya anak, punya orang tua, nggak usah ke kantor? Karena kan penularan Pak, itu bahaya gitu ya Pak. Kantor nggak buka Pak, nggak ada Pak yang begitu Pak. Nggak ada, semua ada, tinggal sama orang tua. Kalau nggak ada anak, udah berkeluarga. Jadi dia bilang ya kalau seperti begitu kita cek siapa yang begitu, nggak ada Pak. Semua ada. Tapi pertanyaan sekarang adalah, benar nggak sih itu seperti begitu menakutkannya? Ya betul. Jadi
untuk hal kendaraan umum, itu ada kantor yang mengambil kebijakan nggak boleh naik kendaraan umum. Jadi harus bawa paling sekurang-kurangnya motor sendiri. Atau tidak, itu ya jalan kaki kalau itu bisa ditempuh. Atau sepeda, ya kan bisa tuh. Jadi memang kalau dia dengan kendaraan umum apapun, itu probability dia bisa tertular di jalan itu besar. Dan dia bawa ke kantor. Artinya semua orang kantor tercemar. Ya, jadi harus ada ketentuan tidak boleh naik kendaraan umum. Dan selama ini saya lihat ada beberapa kantor yang memang mewajibkan harus bawa kendaraan sendiri. Tidak naik angkutan umum. Nah, hal keluarga ya susah. Ya. Tidak ada orang hidup di rumah sendiri. Pasti ada orang lain. Nah, ini satu-satunya yang celah yang kita nggak bisa atasi. Satu-satunya bisa atasi ya begitu di keluarga ada yang sakit ya harusnya dideteksi dulu. Jadi dites ya. Apakah sekurang-kurangnya rapid test itu ya menyeleksi sedikit lah. Jadi memang dilematis ya kalau ya karena misalnya sekarang ya orang punya supir pribadi itu kebanyakan sudah dirumahkan saja karena resiko kita tidak tahu si supir itu mampir di mana selama perjalanan ke rumah itu pulang dan pergi mampir di mana ketemu siapa. Nah di rumah apakah juga istrinya kontak dengan orang lain? Saya kemarin minggu lalu sampaikan tukang sayur pun ada beberapa yang kedapatan positif. Jadi ibu yang tidak berangkat ke pasar, ke supermarket, tapi belanja di tukang sayur, itu pun punya kemungkinan tertular. Kalau istri sopir ini tertular, berarti sopir ini kan membawa ke rumah majikan. Atau sopir ini bawa ke ruangan kantor. Jadi hal-hal seperti itu. Tapi ketakutan ini bisa kita redam bahwa tidak semua orang yang tertular itu bermasalah. Jadi hiburannya tuh seperti itu. Iya, menghibur kita. 95% orang yang dimasuki virus itu sembuh ya artinya. Cuman apesnya kalau umur di atas 60 ini yang menurut ketentuan kan tidak boleh pergi ke mall ke semua di atas 50. Ya karena ya kalau kena itu jadi korban. Jadi ya tetap di rumah itu kebijakan yang paling bagus terutama yang di atas umur 50 tahun. Pak, itu, kita Pak. Iya, kita mah termasuk golongan yang boleh bebas, Pak, jalan-jalan, Pak. Iya. Masuk ya, golongan yang jalan-jalan. Ini kan ya pemerintah, saya mengerti pemerintah serba salah gitu ya Pak ya, ditutup, di lockdown, ya mending kayak Cina. Cina itu luar biasa Pak, begitu di lockdown, makanan segala macam disupply. Kita mau disupply kumaha gitu kan ya, terus kita juga negaranya kan bukan negara komunis, komunis gitu. nggak pakai AIU segala macam di rumah. Udah instruksi ya. Nggak di rumah, berani nggak di rumah, nggak ada Pak. Semua udah takut gitu kan. Di sini pakai tentara, pakai polisi, tetap aja ada yang pakai masker, ada yang enggak. Kita kan jadi nggak kepukuhan Pak. Betul. Itu kan pemerintah mengatakan 45 ke bawah silahkan karena yang kenanya banyak tapi yang fatalnya sedikit. Tapi kalau yang 45 ke atas yang kenanya sedikit fatalnya banyak gitu kan. Nah kalau seperti begitu apa sekarang saya kan harus milih ya Pak. Saya akan milih kalau PSBB dibuka berakhir tanggal 4, tanggal 5 boleh buka kantor, saya milih nggak buka Pak. Artinya bukan nggak buka, kita work from home, kita nggak usah buka kantor, menjadikan tenang semua gitu kan Pak. Kalau nggak ini
udah seminggu itu perdebatan, Pak. Staf saya sampai bilang, Pak, kalau saya dipaksa begini, saya nggak bisa kerja lagi, Pak. Saya paham, saya bilang bukan kamu aja, saya juga takut gitu kan. Iya. Takut. Tapi ya berarti work from home harus menjadi prioritas dulu. Bisnis dijalankan, tapi kerja di rumah gitu ya. Solusinya kurang lebih. Iya. Okay. Ya, itu paling bagus. Saya kira. Paling bagus, Pak. Ini ada lagi yang bertanya. Kalau sudah ada vaksin, kalau vaksinnya sudah diketemukan, apakah persoalannya selesai? Ya, jadi belakangan sih ada pendapat bahwa COVID itu tidak bisa sirna. Dia masih akan tetap seperti virus lainnya, berkeliaran. Itulah maka ada kebijakan kita hidup berdampingan saja. Berdampingan artinya ya kita menguatkan badan kita sehingga secara alamiah seimbang. Kita tidak dikalahkan, virusnya juga tidak kalahkan, jadi dalam hidup berdamai berseimbangan. Itu pula barangkali pemerintah juga berpikir, silakanlah pemerintah kita, rakyat kita terlalu miskin untuk terus di rumah. Ya, jadi diserahkan sajalah, jaga diri masing-masing seberapa bisa, ikuti protokol itu, dan kalaupun sampai terjadi apa-apa ya kelompok muda ini kan bukan berarti dikorbankan seperti orang dianggap bahwa pemerintah mau herd immunity, itu kan kasar ya, membiarkan secara alami mereka kebal semua, tapi korbannya akan banyak. Jadi saya kira ini separuh dari itu ya, biarkan, karena apa, ada hikmahnya kalau masyarakat tuh mulai kontak keluar. Apa? Itu yang saya tulis 2 hari lalu di Facebook posting saya, bahwa sedikit-sedikit tertular virus tidak bikin kita sakit, tapi bikin kita kebal. Seperti saya bilang, orang Indonesia sangat kebal dengan yang kotor-kotor. Sedikit kotor, dia tidak diare. Nah, ini barangkali bisa juga terjadi dengan COVID. Karena sudah saya sampaikan minggu lalu, orang itu menjadi sakit ringan, sakit sedang, sakit berat sampai kritis, itu tergantung jumlah virus yang masuk. Kalau virus yang masuk itu banyak dan ganas, sementara kekebalan rendah atau tetap biasa saja, orang itu sakit. Tapi dengan kita tetap pakai masker yang protokol itu, kita tetap jaga supaya tidak tertular, mungkin yang lolos masuk ada, tapi jumlahnya kan sedikit. Nah, jumlah yang sedikit ini tidak membuat orang sakit, tapi justru malah jadi kebal. Nah, ini dengan cara begini pun jadi kebal alamiah toh. Jadi kalau dia di rumah saja belum tentu kebal, tapi kalau dia sudah bergerak, tapi virus yang masuk pasti sedikit, kecil, karena dia pakai masker. Dari masker ada yang lolos, ya tidak begitu banyak. Saya kira itu, Pak Anton. Tadi pagi anak saya ngirim berita. Ya. Ada 2 berita. Berita pertama bahwa salah satu perusahaan online, unicorn, itu akan work from home sampai September, Pak. Ya. Waduh, saya bilang, begitu terima yang ini, saya ketawain, mana mungkin bisa begitu sampai September. Iya, Pi, karena mau nggak mau ini bahaya. Lalu rupanya mungkin karena saya ledek begitu, dia cari lagi. Nah, tadi pagi ada artikel dari Singapura mengatakan bahwa setelah circuit breaker, nah jadi Singapura itu orange, nggak berani langsung ke red, Pak. Wow, yang tadinya cuma 1 langkah dibikin jadi 20 langkah, Pak. Jadi nggak nyampe-nyampe, gitu kan? Karena begitu itu dia lockdown. Lalu dia mengatakan work from home is one of the best alternative economy solution after circuit breaker. Artinya Singapura juga akan memberikan himbauan. Siapa yang bisa kerja di rumah, udah kerja di rumah. Karena kerja ke kantor itu adalah tadi kan bahayanya di Singapura
Singapura susah Pak kalau disuruh pakai kendaraan sendiri. Bapak tahu Ya, sendiri. ya, ya, Mas. Jauh-jauh rumahnya, Ya, terus mau pakai apa? Pakai sepeda, 2 jam baru ya, nyampe. ya, 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 Di betul. motor mah, Pak di Singapura mah Pak, jarang Ya, banget, jarang banget. ya, 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 Pasti itu lebih mahal lagi gitu ya. Nah, ya, makanya Singapura begitu. Oke, itu Bapak juga setuju ya, alternatif mungkin work from home yang bisa kerja ya, kerja di rumah dah gitu ya. ya, ya, ya. Terus, nah tadi saya loncat sedikit adalah berarti semua pendapat ahli mengatakan yang sama tuh Pak. Kayak Ya. Pak Jokowi bilang, bersahabatlah dengan COVID. Aduh, bersahabat sama COVID, kita takut sama COVID. Gimana mesti bersahabat? Persoalan kan mulai timbul. Kalau yang namanya COVID-19 terus ada, berarti kan cara kita traveling, cara kita bisnis, cara kita terbang, itu kan berubah semua, Pak. Kita mulai satu-satu dari bisnis saya dulu ya, Pak ya, traveling nih, Pak. Turut traveling dengan pakai masker doang. Sekarang itu kan cuma pakai masker doang. Ya. Itu apakah cukup, Pak? Ya, ya, yang seperti saya sampaikan, masker yang kita pakai dari kain itu tidak rekomen sebetulnya. Oke. Nah, pertama karena kainnya itu kan apakah sesuai standar, apakah tenunannya itu, kekerapannya itu bisa lolos nggak? Nah, itu kan nggak terstandarisasi, jadi tidak direkomen. Kedua, bahan kain itu juga kan tidak selalu menyehatkan. Kita tahu tekstil itu dibuat dengan bahan kimia, formaldehid antara lain. Ada zat pewarna yang kita hirup terus-menerus, itu pasti tidak sehat. Jadi harusnya sekurang-kurangnya itu masker yang hijau. Tapi masalah bahwa masker hijau itu melindungi orang yang di luar. Jadi melindungi orang dari dokter yang memakai itu. Itu kan masker bedah, toh. Jadi ketika membedah supaya kuman, bibit penyakit, virus yang ada di dokter ini tidak memasuki luka yang dia sedang operate. Jadi bukan mencegah bibit penyakit dari luar. Bibit penyakit dari luar tembus. Ya. Nah, ini masalah. Yang paling ideal adalah N95. Itu mencegah yang dari luar maupun yang dari dalam. Tapi kan mahal. Iya, Dan pakai 4 jam kita udah kepanasan, udah gelisah. Tapi sekali lagi saya bilang, ya dengan pakai masker dibandingkan tidak masih lebih baik. Artinya yang lolos, misalnya virus, kalau kita pakai masker cuman 10, nggak pakai masker 100. Nah, dengan 10 ini mungkin kita ya nggak perlu sampai sakit. Mudah-mudahan seperti itu. Cuman susahnya kan mengukur mengukur berapa virus yang masuk, ya itu ya susah. Kalau kita lagi apes ya 10 juga bikin sakit misalnya. Ya. Kayak kemarin Pak, kan begitu ada pemberitahuan airline buka, orang boleh terbang hanya yang 11, ini ada berapa kategori lah hanya boleh terbang. Begitu dibuka, semua Pak terbang Pak, 3.700 orang Pak yang terbang. Itu kan aduh. Terus kemarin ada berita 1,6 juta orang yang mudik Jabodetabek. Ya. Ini second wave kan di depan mata Pak. Ya kita sih belum second wave, karena kita kan belum selesai. Betul. Kita belum selesai. Cuman barangkali juga ini laboratorium laboratorium epidemiologi. Dengan cara begini, ada yang lolos mudik, berapa ini korbannya? Nah, jadi artinya kalau ternyata korbannya tidak signifikan dibandingkan orang tidak cari duit, ya ini dianggap ya udah diteruskan aja. Jadi mungkin semacam uji test case. Coba yang lolos orang mudik, yang apa, keadaannya membuat seperti apa gitu. Karena susahnya memang kan orang yang kalau tidak di rumah
orang yang hidup makannya itu dari sehari-hari, ya kan susah. Pemerintah terlalu miskin untuk bisa mencukupi mereka tetap tinggal di rumah selamanya, tidak bisa. Jadi ya harus dibiarkan begitu sambil dilihat. Jadi test case ini apakah dengan sedikit lebih longgar, lebih bebas ini menimbulkan korban sampai signifikan buruk sekali enggak? Kalau ternyata ya sama aja, ya sudah lanjutkan saja. Cuman tetap protokolnya betul-betul jaga diri masing-masing. Kan dari awal sudah dibilang jaga diri masing-masing. Dan harus dipahami bahwa yang dirugikan bukan diri sendiri, tapi orang lain dirugikan. Ini ada cerita kemarin, teman tetangga saya, dia pergi ke mall. Di mall ada orang yang sudah tidak muda lagi, 50 tahun, tidak pakai masker, masuk ke toko obat. Dia buka parfum, dia cium-cium parfumnya. Ditegur sama teman tetangga saya ini, Pak, kok nggak dipakai masker? Oh ada, tapi Bapak cium-cium segitu segala macam, itu kan mencelakakan orang lain. Ya urusan saya dong katanya. Nah, jadi orang-orang yang di kota pun seperti itu reaksinya. Jadi apalagi masyarakat yang di bawah yang mungkin kurang begitu paham. Jadi ya, jadi mungkin sekali lagi edukasi masih terus ya, ketemu seperti ini juga orang kan lebih memahami penularan yang sampai sebegitunya, bukan membuat kita jadi takut dan sebagainya, tapi waspada. Tujuannya waspada. Pak, ini saya jadi ini Pak. Bapak kan tahu nih, saya tiap hari IG Live, Zoom. Ini adalah IG Live yang ke-240 Pak. Luar biasa. 7 minggu, 7 hari. Ini minggu ke-7, hari ke-7. Dan dari tanggal 13 April. Nah, jadi mulai tiap kali perdebatan kan saya ada dari travel, ada dari digital, ada dari bisnis, ada dari kesehatan, segala macam nih. Nah, ada satu yang menarik bahwa sekarang itu kalau terbang, ini khususnya untuk terbang. Terbang itu dianjurkan datang 4 jam sebelumnya. Dari rumah, katakan sejam sebelumnya. Dari rumah udah pakai masker. 4 jam pakai masker. Terbangnya 1 jam. Harus pakai masker. Sampai di sana karena bagasi disinfektan, disemprot dulu, jadi lebih lama lagi. Katakanlah keluar mungkin setengah jam. Kalau biasa 10 menit, sekarang setengah jam. Nyampe lagi ke tempat yang mau nginep, katakanlah atau ke rumah, itu 1 jam. 6 jam tambah 1 jam, 7 jam, Pak. Nah, mulai Pak, ada pemikiran pakai masker apa yang tahan 7 jam? Nggak ada. N95. N95 berapa jam? Dia bisa 7-8 jam. 7-8 jam, tapi 4 jam udah sesak napas Pak. Nah, iya itu. Bener ya Pak ya. Saya belum pakai N95 belum pakai. Tapi teman-teman udah bilang kemarin ada berita lagi Pak. Orang yang naik sepeda pingsan, mati Pak, mati. Saya sampai cari olahragawan. Saya cari olahragawan, gimana sih dia bisa olahraga? Dia ke GBK itu apa? Gelora Bung Karno Pak, Istora Senayan. Tiap hari saya lihat dia ada di situ, makanya saya panggil, saya bilang, namanya Anjani, saya bilang, Jani, kamu pakai masker dari rumah, pakai mobil ke GBK, terus kamu olahraga, terus balik lagi, itu gimana pakai masker? Engap nggak? Oh ngap katanya Pak. Itu pakai masker biasa ya, yang hijau. Terus saya bilang, gimana ngakalinnya? Kamu kalau lari-lari kan pakai masker, dia lari Pak. Mahal? Dia bilang, ngakalin Pak, dikebawahin begini. Ya sama aja enggak. Sama aja enggak, ya. Jadi memang prinsipnya tidak boleh pakai masker kalau kita olahraga. Itu bagaimanapun orang normal pun sesat. Kalau dia ada masalah dengan paru-paru, dia pernah TBC, dia ada asma, ya itu yang bikin meninggal itu. Karena hipoksia ya, kita tahu kalau tubuh kekurangan oksigen, antara lain karena dibekap oleh masker, ya jadi
kekurangan oksigen ya bisa pingsan. Nah, selain kekurangan oksigen, CO2 yang dihembuskan itu juga nggak keluar kan, ketahan sama masker sebagian. Nah, keracunan CO2. Nah, ini yang juga menambah kemungkinan jadi pingsan. Pak, oke, sebelum sebentar kita buka untuk tanya jawab ya Pak ya. Ya. Berarti protap untuk buka siap-siap segala macam itu udah ada protapnya. Ya. Tetapi kalau saya ya saya nggak menganjurkan orang lain lah, pokoknya saya aja ya Pak. Saya lebih baik saya kerja di rumah saja dan kebetulan travel saya bisa semua kerja di rumah, staff juga bisa kerja di rumah. Mendingan kerja di rumah gitu ya Pak ya, lebih aman gitu. Betul. Yang bisa kerja di rumah, yang nggak bisa sebisa mungkin jangan berhubungan sama orang gitu kan. Persis. Ya. Kalau bisa bawa kendaraan masing-masing, naik sepeda, naik sepeda Pak, lagi Pak naik sepeda, ngap. Pusingnya ya. Ini serba salah. Tapi saya yakin Pak, kalau saya nanya ke tukang kan suka ada ojek online kan yang nganterin makanan apa saja. Gimana sekarang? Jadi saya cerewet seminggu sekali saya nanya, Pak gimana sekarang? Rame. Pak gimana sekarang? Nggak ada bedanya katanya. Makin nggak ada bedanya katanya. Iya, semakin terbiasa. Jadi semakin biasa jalan-jalan ya sudah mulai ramai di mall, di supermarket orang penuh ya. Jadi ya saya kira ini semacam test case lah. Buat pemerintah ini test case. Kalau dibiarkan longgar begitu dan orang ya masih tetap ikut aturan, berapa korban, berapa kenaikan. Nah, kalau ternyata tidak signifikan dengan kalau dia di rumah aja ekonomi semakin nggak itu ya, saya rasa ya inilah yang dibilang normal baru. Pak, artinya Bapak punya nggak sih Pak data? Kita berangan-angan aja. Kita ini kan namanya virus baru, COVID-19, nggak tahu apa segala macam. Kita tidak mengenal dia. Tapi kan kita mengenal yang namanya virus influenza, flu. Di Amerika juga. Saya kalau pas lagi di Amerika, anak-anak ribut. Tapi disuntik, divaksin, influenza katanya di Amerika bahaya. Kan di Amerika awal-awal juga pada waktu bulan Januari, bulan Februari yang meninggal karena flu lebih banyak daripada COVID. Sekarang COVID lebih banyak. Menurut Bapak, kayak kita udah biasa kan sama flu segala macam. Nanti akan seperti begitu aja, udah biasalah yang sakit-sakit, yang meninggal ya udah biasa, yang sehat-sehat gitu Pak. Iya, jadi saya kira yang dimaksudkan bahwa virus COVID ini akan tetap ada, tidak sirna seperti virus flu lainnya. Cuman dia tidak menimbulkan wabah. Ya, kalau tidak menimbulkan wabah ya jadi namanya endemis ya, artinya kadang-kadang ada musim dia muncul ramai berapa, tapi bukan sampai mewabah besar-besaran saya kira. Jadi setelah vaksin ditemukan, nah kita masuk kembali ke kehidupan normal. Nah sekarang ini normal baru, begitu vaksin ditemukan, semua orang divaksin, artinya kasus baru tidak muncul, wabah selesai. Terus tetap aja jalan aja Pak ya? Oh iya tetap. Oke, saya buka untuk pertanyaan ya Pak ya. Silahkan kalau ada yang mau nanya-nanya, mangga silahkan. Ada beberapa hal yang menurut saya kita sekarang mesti siap-siap secara mental gitu ya. Satu adalah Pak Dokter udah ngomong berulang kali, hidup sehat itu ya, hidup sehat. Karena pada akhirnya kalaupun kena, kalau sehat itu aman ya, itu benar ya Pak ya. Satu, ini penting satu. Kedua, kalau kita nggak hidup sehat, nggak kena pun bisa mati, bukan karena COVID yang mati itu udah biasa gitu ya. Jadi ini dua hal mesti ingat gitu ya. Benar ya Pak ya? Betul. Ini mesti edukasi di masyarakat. Jadi manfaat memilih gaya hidup sehat itu dua. Satu ketika
COVID ini, kita jadi lebih selamat. Kedua, kita nggak kena penyakit yang lainnya. Karena banyak penyakit lain muncul, walaupun tidak musim COVID, karena gaya hidup sehat kita jelek. Ya. Ini Pak Livan, udah ada yang tanya, Pak, batuk? Batuk alergi. Tanggung Oh, bulan. batuk alergi. Saya udah baca dari Bapak, kalau batuk itu ada dropletnya 3.000, Pak. Bapak nggak pakai, jauhkan dikit ya, Pak. Kalau bersin 30.000 kata Jawabannya. Nah, ini ada orang nonton TV, nih. Nonton TV, ada orang batuk, TV-nya dimatiin. Iya bener juga Pak, masuk akal Pak, takut kenapa ya. Pak, ini Pak Livan dari Solo nih. Pak dokter, kita pakai masker, dropletnya di masker, terpegang tangan, ketika melepaskan masker, terus maskernya dipakai lagi, bagaimana? Ya, ya itu yang tidak boleh terjadi ya. Jadi masker itu nggak boleh dipegang permukaan luarnya itu, karena kemungkinan di situ ada COVID ya besar. Jadi permukaan masker luar itu jangan dipegang. Kalau dia bisa dicuci ulang ya dicuci dengan sabun, air mengalir, kalau bisa air hangat. Oke. Pak, apakah harus selalu minum vitamin? Ya, ini mah baru denger nih, baru ikut acara dokter. Iya, harus tiap hari kudu. Paling penting makan telur, asam amino lengkap. Ini Pak Anton ini udah hafal. Ini saya kira test case juga. Pak Anton bisa sampai sehari berapa kali tuh live? Oh, iya, 3-4 kali tuh? 3-4 kali tuh? Apa? Hah? Siaran? Siaran? Sehari? 8 kali. Nah, berarti kan udah benar-benar terbukti hebat tuh bekat telur sama vitamin. Pak, waktu itu saya mengulang lagi dia banyak yang belum dengar. Pak, biasanya saya makan telur itu satu pagi, terus makan vitamin biasa, vitamin D, C, multivitamin itu makan. Begitu saya 6, 8, wah Pak kelayangan. Terus Bapak ada satu yang Bapak cerita, yang namanya tubuh itu bereaksi, tetapi perlu bahan-bahannya mesti ada. Kalau kurang ke bahan itu pasti kelayangan segala macam. Wah, saya nggak pakai nanya lagi Pak, saya bilang tingkatkan dosis telurnya, sehari jadi 2. Bener, seger. Seger. Iya, makanya kali tahan Pak, dari jam 8 sampai jam 10. Hebat. Ya buat masyarakat kan bisa jadi bukti ya, testimoni. Betul. Bahwa kita menjadi segar tergantung yang kita makan. Betul. Terus satu Pak, telur kan nggak mahal Pak. Iya. Pak, ini ada tanya lagi, Pak Chris Zaim, apakah virus bisa menular lewat udara sehingga pakai masker? Ya itu. Jadi tadi di awal kita sudah cerita bahwa selain droplet, dia juga mikrodroplet. Kalau mikrodroplet, dia melayang terbang bisa sampai 6 meter. Itu yang bahayanya ya Pak ya? Iya. Nah, nih Pak, Bu Lili nih Pak. Adik saya Pak, dari Sukabumi. Oh iya. Ini mungkin dari sisi cewek nih Pak, ngomongnya adalah kalau makan telur katanya bisa meningkatkan kolesterol Pak. Gimana? Ini lagi nanya kolesterol. Ya udah bisa dijawab dah, Pak Anton udah pakarnya. Bukan udah pakar, saking seringnya saya ikut. Jadi udah ngerti soal telur, saya ngerti. Soal kolesterol saya ngerti. Ayo Pak, sekali lagi Pak, ini. Iya, jadi sudah lebih dari 50 tahun dokter melarang pasien jangan makan kolesterol. Ternyata ini dikoreksi 3 tahun lalu oleh WHO bahwa ternyata kolesterol yang kita makan ini tidak berkorelasi dengan meningginya kolesterol dalam darah. Artinya kita bebas makan kolesterol karena kolesterol yang bikin itu, yang produksi itu hati. Selama hati kita fungsinya normal, kolesterol kita akan normal. Kecuali orang yang diabetes dan penyakit metabolik, ya itu ada gangguan.
Selama orang itu tubuhnya normal, silakan saja. Tapi dengan catatan, kolesterol yang tinggi tidak boleh dibiarkan. Tapi makan kolesterol bebas selama dia tidak meninggikan kolesterol dalam darah. Itu Pak Anton. Bu Lili, ya, jangan takut. Cuma satu, makan itu jangan berkelebihan. Iya, Segala iya. bisa. Kayak Iya. saya energi perlu gitu kan. Saya semangat gitu ya. Saya melihat ya Pak ya. Ini luar biasa sekali. Bapak kan sering bilang telur itu asam aminonya lengkap. Ya. Telur itu bagus buat bahan tubuh mengganti sel-sel yang rusak dan Ya, segala ya. macam. Apa yang terjadi? Saya nggak loyo Pak. Ya. Pada waktu cerita begitu ya, ini jam 2 masih semangat begini. Jam 8 malam juga saya semangatnya begini Pak. Semangat saya. Hebat. Dan itu terpengaruh yang tadi saya bilang. Tadinya saya makan Ya. satu. Begitu saya lemes-lemes, Bapak kan bilang, pokoknya bahan bakar itu mesti siap, bahan-bahannya mesti siap gitu. Wow, saya makan tambah satu lagi. Pernah tambah satu lagi, Pak. Iya, Tambah iya. lagi, Ah, gangguannya adalah badan itu merasa lebih panas, Pak. iya, itu ya. Metabolismenya bagus, meningkat. Itu. Nah, terus Aderai tahu Aderai? iya. Satu hari 20 telur. 20 dia untuk jaga ototnya. Nah, dia kolesterol darahnya tidak tinggi. Tetap normal. Iya, betul. Iya. Oke. Nah, jadi jangan takut, jangan takut makan telur, jangan takut kolesterol gitu ya. Iya, Pak, iya. lucu lagi ini Pak. Bapak kan pernah bilang, makan emping juga sekali nggak apa-apa. Kalau Iya. sedikit gitu kan. Iya. Ingat-ingat ya, ini jangan ngomong, jangan dicatatnya sepotong. Pak dokter bilang makan emping sekali nggak apa-apa. Nah, itu koma ya Pak ya. Iya. Asal jangan punya penyakit. Kalau Iya. punya penyakit, makan apa juga nggak boleh banyak-banyak. Oke, ini Ya, ada pertanyaan. Pertanyaan. Ibu Lili ini nanya lagi. Saya makan 2 telur setengah matang setiap hari. Kolesterol saya lagi tinggi, jadi rasanya takut makan telur. Ya jangan 2 atau makannya 1 aja, ya Pak ya. Enggak, dicoba makan dalam 2 minggu, apakah memang lebih tinggi dari biasanya? Rasanya memang ya tubuhnya yang enggak Kurang olahraga, atau kurang live IG Pak, kurang live IG. Jadi energinya nggak kan numpuk Pak. Kalau bahan bakar, ya? iya bahan-bahan banyak terus kumaha nggak ada penyaluran gitu kan Pak. Iya. Nah, Pak Kris nanya lagi, orang yang alergi sehingga pilek, apakah akan mempermudah virus corona masuk? Tidak. Ya, tidak. Alergi tidak menambah mudah virus masuk. Yang penting itu kan jangan sampai membawa dia ke dekat hidung, ke dekat mulut. Pak, perlu penegasan lagi. Jadi virus corona hanya masuk lewat hidung, mulut, mata. Tidak lewat kuping, tidak lewat kulit. Tidak. Hanya itu. Jadi cegah semua yang kemungkinan ya masuk ke hidung, mulut, dan mata. Cuma itu aja. Tuh, Bu Lili baru ngaku, Pak. Hehehe, iya katanya kurang jalan-jalan. Jalan apa jalan-jalan? Jalan, dia bilang kurang jalan-jalan. Iya. Tapi ada hal yang menarik, Pak. Kenapa ya ada mitos kalau makan jeroan itu berbahaya? Saya kaget waktu Bapak order soto. Ingat nggak Pak, Bapak jeroan? Saya sampai bilang, Pak, aduh, makan jeroan? Iya, nggak apa-apa katanya. Waduh, saya sampai kaget. Itu gimana Pak meluruskannya, Pak? Iya, jadi kolesterol ada di jeroan, ada di cumi, ada di udang, ada di kepiting.
Ya sekali lagi, apapun yang tinggi kolesterol kan tidak berkaitan dengan meningginya kolesterol dalam darah selama tubuh kita normal, selama fungsi hati kita baik. Jadi jeroan atau apapun ya silakan saja. Kita lihat bahwa orang yang pemakan segala, yang suka apa saja, itu lebih sehat. Ya. Jadi artinya kita harus pemakan segala. Karena gigi kita kan sudah diperlihatkan, menunjukkan bahwa kita silahkan makan apa saja. Jadi semua boleh dimakan, kecuali kulit durian ya. Baru saya mau nanya. Pak, masih makan durian nggak? Oh, selalu. Ini Selalu ya. gila durian ini. Ini baru pesen nih dari Ucok. Baru, Pak, Bapak udah nyoba belum montong Palu? Ya ini langganan. Oh, langganan. Setiap minggu. Iya, Palu Parigi. Oh. Nah, yang paling bagus Palu Parigi. Palu Parigi. Oh, Iya. oke. Saya nggak doyan, Pak. Itu Nggak yang doyan. Pucok Medan? Udah ditinggal lah. Ditinggal. Malah ya. Enakan ini. Ini. Pak, kita ada waktu sedikit lagi. Oke. 58. Udah tinggal Ya. 2 menit. Ya, Ini ya. Ibu Haryanto, bagaimana dengan vegetarian, Pak? Ya, vegetarian is oke ya. Cuman memang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan tubuh. Tubuh kita perlu makan semua. Nggak cukup protein nabati dari tahu tempe, tapi juga perlu daging, protein ikan, telur, dan sebagainya. Orang yang vegetarian pasti ada kekurangan. Maka itu dia perlu suplemen tambahan. Perlu zat besi, perlu asam folat, ya, perlu banyak mineral yang ada di daging yang dia tidak peroleh. Oke, Pak, ini ada yang tanya lagi. Siang Pak Dokter, apakah dimetil bensil amonium kloride terbukti basmi virus COVID-19? Ya, ada 6 zat yang dipakai untuk disinfektans ya, yang dinyatakan oleh WHO boleh dipakai, termasuk salah satunya ini. Jadi sebetulnya nggak usah yang sulit-sulit, sabun pun bisa membunuh, gampang kok. Dia terbunuh oleh sabun saja pun terbunuh. Oke, simpel begitu ya Pak ya. Ya, Oke, ini ada tukang properti Pak Didi Ferdi. Waktu nanti new normal, bagaimana menjaga untuk orang umur 80 tahun ke atas karena takut tertular? Ya, jangan keluar rumah lah. Itu. Ya, cuman itu. Dan catatan kedua, jangan membiarkan orang luar keluar masuk ke rumah orang yang lansia. Termasuk itu. anaknya, termasuk cucunya. Karena orang-orang muda itu kan mobilitasnya tinggi. Nah, dia bersentuhan dengan orang lain yang mungkin dia bawa virus ke rumah orang tua. Ya, jadi bukan saja orang tidak keluar rumah, tapi jangan sembarang orang, supir, pembantu, anak, cucu, menantu, jangan sampai masuk ke rumah. Jangan sembarangan keluar, tapi yang penting lagi jangan sembarangan masuk. Nah, itu. Orang masuk. Ya. Iya. Oke, Pak. Hatur nuhun. Terima kasih. Teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu hari Minggu. Setiap hari Minggu jam 2 ya. Kalau belum follow Pak Dokter, silahkan follow Pak Dokter. Ada di Facebooknya tiap hari. Ada kalau di live IG adalah setiap hari Minggu. Kalau mau pesan buku silahkan, mau pesan bukunya ada ratusan, banyak pisan, makanya penting. Oke, Pak Dokter, thank you. Ya, Thank you. ya. Ya.